sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad bersabda, la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakati. La yadkhulul jannata, tidak diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Khabbun, orang yang suka menipu. Wala bakhilun, dan diancam untuk tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga orang yang bakhil. Wala sayyi'ul malakati, dan orang yang jelek atau buruk dalam mengatur. Hadis ini, Bapak yang saya hormati, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian Imam Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini di dalam sanadnya ada rawi yang dhaif, rawi yang lemah. Ya. Kemudian Imam Son'ani dalam kitab Subulus Salam, syarah dari kitab Bulughul Maram, beliau memberikan penjelasannya. Lakin lahu syawahidu katsiratun wa qad madha katsirum minha. Imam Son'ani mengatakan, tapi hadis yang di dalam rawinya, di dalam sanadnya ada rawi yang lemah ini dikuatkan oleh hadis-hadis yang banyak sekali, yaitu larangan tentang melakukan penipuan, larangan pelit, dan juga larangan buruk dalam mengatur. Jadi hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil karena satu sama lain saling menguatkan. Hadis ini menjelaskan kepada kita ancaman orang yang melakukan 3 sifat. Yang pertama adalah khabbun, penipu, suka menipu. Yang kedua bakhilun, pelit. Kemudian sayyi'ul malakati, tidak bagus dalam mengatur atau jelek dalam mengatur. Khabbun yang artinya menipu, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradatul Quran, menipu atau khabbun itu artinya apa? Beliau mengatakan inzalul ghairi amma huwa bisadadihi bi amrin yubdihi ala khilafi ma yukhfihi. Kemudian Imam Al-Munawi dalam kitabnya Tauqif ala Muhimmatit Ta'arif, beliau mengatakan menipu atau khabbun itu artinya idharu khairin yutawassalu au yutawassalu bihi ila ibtani syarrin ya'ulu ilaihi amru dhalikal khairil mudhari. Jadi intinya Bapak bisa hormati, menipu atau istilahnya khabbun itu adalah menampakkan kebaikan, menyembunyikan niat buruk. Dia punya niat buruk, ingin mencelakakan lah, ingin mengambil hartanya orang lah, punya tujuan yang jahat, tapi tujuan yang jahat itu ditutupi dengan penampilan yang bagus.
Ya. Kalau lebih jelasnya adalah hewan singa, kalau dia meringis kepada kita, itu berarti ingin menerkam, Pak. Nah, itu ya. Itu gampangnya begitu. Maka ada pepatah Arab, falaisu yabduna buhu id yaghdab. Singa itu ketika dia ingin menerkam kita, maka dia meringis. Seakan-akan kalau kita lihat dia ketawa, menampakkan tawanya kepada kita. Tapi hati-hati, dia meringis, tersenyum, giginya diperlihatkan, itu adalah dia ingin menerkam kita. Nah, itu istilahnya begitu, khabbun atau menipu. Jadi menipu, tujuan ingin menipu, merugikan orang, mencelakakan orang, mengambil haknya orang, tapi ditutupi dengan sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Nah, itu khabbun. Ya. Lebih jelas lagi Bapak Ibu saya hormati, ya. Khabbun atau menipu ini dilakukan oleh orang-orang munafik. Kita akan menceritakan apa yang dilakukan oleh orang munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menipu Allah, menipu umat Islam, menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti dengan kita membicarakan orang-orang munafik yang melakukan penipuan ini, insya Allah kita akan lebih paham terhadap makna khabbun yang ada di dalam hadis yang kita pelajari pada saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Di antara manusia itu ada orang yang lesannya mengatakan, aku ini beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tapi hatinya tidak beriman. Ucapannya mengatakan beriman, tapi hatinya tidak beriman. Kalau hatinya tidak beriman, tetap ingkar, tetap kufur, tetap kafir. Apa yang mereka lakukan? Yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan mereka menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, dan hakikatnya tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali menipu diri mereka sendiri. Ya. Mereka menipu Allah, Pak. Bagaimana mereka menipu Allah? Mereka tampakkan perbuatannya Islam, ya sholat, ya puasa, ya haji, ya berjihad bersama Nabi. Tapi hatinya dan lisannya juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lisannya mengatakan Rasulullah itu benar. Lisannya bersumpah, idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Mereka bersumpah, demi Allah wahai Nabi Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Lisannya saja, tapi hatinya mereka tidak mempercayainya. Itulah letak mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka menipu orang-orang Islam, Pak. Bagaimana menipu orang-orang Islam? Dia sembunyikan kekafiran dalam hati. Dia sembunyikan niat ingin menghancurkan Islam, menghancurkan sahabat Nabi, bahkan ingin menghancurkan dan membinasakan Nabi. Niat yang busuk itu ditutupi oleh mereka dengan ucapan yang baik, bersahadat,
sholat, zakat, baca Quran, berjuang bersama Nabi. Itulah mereka, makna dan maksud mereka menipu orang-orang yang beriman. Jadi kekafiran dalam hati mereka, niat ingin menghancurkan umat Islam, niat buruk ingin membinasakan Rasulullah, itu di dalam hatinya supaya tidak kelihatan, ditutupi dengan ucapan dan perbuatan yang baik, sama seperti ucapan dan perbuatan yang dilakukan umumnya orang Islam. Nah itulah Pak, itu contoh dari penipuan, menipu, yang disebut dengan atau disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ghabun. Kalau Rasul mengucapkan ghabun, kalau Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menamakan khida'un, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Khida'. Rasul menamakan khabbun, Allah Subhanahu wa taala menamakan khida'un, menipu. Menipu masalah keimanan, ya, menipu ketika di dalam hal apapun. Yang namanya menipu dilarang dalam agama, terutama dalam masalah jual beli. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, Pak, anna rajulan dzakara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda fil buyu' faqal idza bay'ata faqul la khilabata. Abdullah bin Umar cerita, Pak, ada seorang laki-laki datang pada Nabi, ya, lapor, Pak, ya, Rasul, saya itu kalau jual beli kok ditipu terus, Rasul. Kemudian Rasul bersabda, idza bay'ata, kalau kamu jual beli, sebelum transaksi jual beli, fakul, bilang kepada orang yang mau transaksi sama kamu, bilang la khilabata, tidak ada tipuan di antara kita, ya. Nah, itu. Dan kita dibolehkan, Pak, mengucapkan ini. Ketika mau transaksi apa, kita bilang, Pak, ini kita apa adanya, Pak, ya, nggak ada ini, ya, boleh. Nek bahasa Indonesianya kan begitu, Pak. Wis ini apa adanya, ya, tidak ada yang disembunyikan, wis apa adanya, semuanya kita terus terang gitu, Pak, ya. Nah, gitu. Itu nek bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Arabnya la khilabata. Jadi kalau mau transaksi apapun, boleh kita katakan la khilabata. Tidak ada dusta, tidak ada tipuan di antara kita. Dan nanti kalau dia sepakati nggak ada tipuan, ternyata dia nipu, Pak. Nah, kita punya hak untuk mengembalikan atau membatalkan transaksi yang sudah jadi, karena dia melanggar syarat yang disepakati berdua. Hadis tersebut, Bapak Ibu hormati, dikomentari oleh Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu rahimahullah dalam kitabnya Al-Fatawa Kubra. Beliau mengatakan, fa idza kana Allah taala qad harramal khilabata wa hiyal khadi'ah fa ma'lumun annahu la farqa bainal khilabata fil bai'i wa ghairihi. Di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan tipuan, dan sudah diketahui tidak ada bedanya diharamkan menipu atau tipuan pada jual beli, dan juga diharamkan tipuan pada selain jual beli, apapun urusannya. Li'annal hadis idza amma dzalika lafdhan wa ma'nan fala kalam. Karena lafaz tersebut, Pak, la khilabata. Khilabata itu umum. Kalau khusus ada alif lamnya. Ini enggak ada alif lamnya, berarti umum. La khilabata, tidak ada tipuan, umum. Ya. Baik transaksi jual beli maupun transaksi apapun. Fal khilabatu fi sairil uqud wal aqwal wa fil af'al bimanzilatil khilabata fil bai'.
Laisa bainahuma farqun mu'athirun fi i'tibari syari' wa hadzal qiyasu fi ma'nal asl balil khilafatu fi ghairil bai' qad takunu a'dham wa yakunu min babit tashbih wa qiyasil aula. Kalau tipuan Pak dalam jual beli dilarang, berarti tipuan dalam urusan-urusan selain jual beli juga dilarang. Bahkan bisa jadi ya, tipuan atau menipu dalam urusan selain jual beli lebih dilarang. Wong dijual beli saja dilarang, kok apalagi selain jual beli. Jadi hadis ini tidak boleh kita pahami yang dilarang adalah tipuan dalam jual beli saja, tidak. Ibnu Taimiyah mengatakan kalau hadis ini melarang tipuan dalam jual beli, kalau jual beli tipuan dilarang, maka selain jual beli juga dilarang atau lebih dilarang. Nah, ini berkaitan dengan larangan tipuan dalam jual. Apa itu ghuben itu? Dan ini termasuk menipu, Pak. Ya. Dalam kitab Mawahibul Jalil, ini kitab fikihnya madzhab Maliki, beliau katakan ghuben itu adalah ibaratun am bai'is sil'ati bi aktsara mimma jaratil adatu annan nasa la yataghabanuna bimislihi aw ishtaraha kadzalik. Termasuk khida atau khab adalah ghuben. Ghuben itu artinya menjual atau membeli barang dengan harga yang tidak sewajarnya. Gitu. Karena kan masalah harga itu kan tidak boleh istilahnya tidak ada batasan harga. Maaf Pak ya, keuntungan itu kan tidak ada batasannya Pak dalam Islam. Keuntungan harus 1/10 dari harga pokok, atau keuntungan itu harus tidak boleh lebih dari 50, kan nggak ada batasannya. Batasannya adalah kalau keuntungan itu tidak sewajarnya, nah itulah masuk ke dalam tipuan, ke dalam larangan menipu, yang istilah fikihnya namanya ghubnun, menipu. Dan memang kalau barang Pak ya, barang kalau ada permintaan yang banyak berarti naik harganya. Ketika permintaannya nggak banyak, turun. Maka itu sesuatu yang lumrah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau harganya itu di luar kewajaran, ora pantes lah, atau terlalu mahal dan lain sebagainya, itulah namanya ghuben. Itu termasuk salah satu dari bentuk menipu. Kemudian Bapak hormati, bentuk menipu yang kedua adalah gharor. Apa itu Pak gharor? Gharor itu tipuan. Tipuan di sini adalah tidak jelas hasilnya. Nanti dapat atau tidak, itu namanya gharor. Persis seperti gambling Pak ya, judi. Bisa dapat, bisa tidak. Nggak tahu di sini masih ada atau tidak. Kalau di beberapa daerah utara Pak ya, utara Jogja itu, utara Sleman itu, di kampung-kampung itu Pak ya, masih ada alat ya. Alatnya itu ada kacanya, di dalam kaca itu ada boneka-bonekanya, kemudian ada alat untuk ngait boneka itu, kita masukkan koin ya, kita masukkan koin. Kemudian kita bisa menggunakan alat itu untuk mencabit, alat untuk mengait boneka. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat. Padahal kita sudah masukkan koin. Itu namanya gharor. Karena kita sudah bayar uang, tapi barang yang akan kita dapat itu bisa dapat, bisa tidak dapat. Padahal uang sudah kita bayar. Itu juga gharor. Itu juga termasuk menipu, itu khida. Atau istilahnya khabbun dalam bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang istilah dalam fikihnya namanya gharor. Kemudian bentuk yang lain Pak adalah ghish. Ghish ini bahasa kita adalah melakukan kecurangan. Melakukan kecurangan. Contoh jual
susu dicampur dengan air. Ini kan curang namanya. Ini termasuk tipuan. Ini termasuk dilarang dalam agama. Kemudian bentuk tipuan yang lain adalah tadlis. Tadlis itu menyembunyikan cacat barang. Dia jual rumah, tapi rumah itu pondasinya nggak bagus, Pak. Tapi dia tutupi, itu juga termasuk tipuan. Itu istilahnya tadlis. Dia jual motor atau jual mobil, ada yang rusak tapi ditutupi. Itu namanya tadlis. Itu juga bentuk tipuan. Ini juga dilarang. Kemudian yang bentuk selanjutnya adalah tauriyah, Pak. Bentuk tipuan yang selanjutnya adalah tauriyah. Apa itu tauriyah? Ya. Tauriyah itu istilahnya mengucapkan sesuatu, dia punya tujuan lain, tapi dia berusaha supaya orang yang mendengar itu memahaminya dengan memahami pemahaman yang lain. Dia mengucapkan sesuatu, maksudnya adalah A, tapi dia berusaha supaya si pendengar itu memahaminya B. Kalau dalam jual beli sekarang, Pak, yang jelas apa, Pak? Ini kalau kita lihat di jalan-jalan itu kan ada yang jual duku, Pak, ya, atau jual mangga gitu. Ditulisi duku 5.000 atau bahkan duku 3.000. Tapi di lapaknya itu ada yang kecil-kecil jelek, ada yang agak bagus, ada yang bagus, ada yang super. Tapi harganya, Pak, ya ditulisi duku 3.000. Ini juga termasuk nipu, Pak, itu. Sehingga para pejalan yang pengguna jalan raya itu akhirnya mesti mampir itu. Wih, murah banget. Itu tauriyah namanya, Pak. Ya. Karena apa? Kita pasang harga 5.000, maksud kita adalah yang kecil-kecil. Dan kita berkeinginan supaya pengendara motor, pengguna jalan raya supaya memahami dukune regane murah 3.000. Ini tauriyah, ini termasuk tipuan. Makanya teman-teman kita yang melakukan seperti itu tolong dirubah. Tolong dirubah. Yang kecil dikasih harga 3.000, yang bagus kasih harga beda harganya. Tidak boleh seperti itu termasuk tipuan. Termasuk tipuan, Pak, ya, tazwir, pemalsuan. Nah, ini banyak, Pak, ya, sekarang itu ijazah palsu dan lain sebagainya, pemalsuan, tazwir. Ini juga termasuk bagian dari tipuan. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Ada tipuan, Pak, ya, ada tipuan yang dibolehkan dalam ajaran agama Islam. Nipu tapi dibolehkan. Insyaallah kita bahas